Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Maufiroh dan rekan saya Kaliana Tantri akan menjelaskan materi mengenai senyawa siklik, heterosiklik, dan alisiklik. Yang pertama, senyawa siklik. Senyawa siklik merupakan senyawa yang mengandung atom karbon yang tersusun secara struktur lingkar. Rantai karbonnya berbentuk tertutup. Contohnya bisa dilihat di bawah ini, ada yang berbentuk segitiga, persegi, segi 5, dan segi 6. Hidrokarbon siklik mempunyai rumus umum CH2, tidak mempunyai ikatan rangkap, tetapi memiliki satu cincin. Cincin dibentuk oleh gabungan gugus metilena, min CH2, dan dikenal dengan nama polimetilen. Penamaannya sendiri, hidrokarbon monosiklik diberi nama sama dengan hidrokarbon jenuh rantai terbuka, hanya ditambah awalan siklo. Contohnya, siklopropana, siklobutena, siklopentana, dan sikloheksana. Jika mengandung gugus fungsinya diberi prioritas utama dengan nomor terendah pertama. Yang kedua ada senyawa heterosiklik. Senyawa siklik yang mempunyai satu atau lebih atom selain atom karbon. Misalnya NOS di dalam cincinnya. Contohnya bisa dilihat di bawah ini. Senyawa heterosiklik terdapat senyawa aromatis, misalnya piridin, dan ada yang non-aromatis, misalnya tetrahidroforon. Berdasarkan bentuk lingkar siklisnya, senyawa heterosiklik digolongkan menjadi yang pertama, senyawa heterosiklis lingkar 3. Yang pertama, jenuh. Bentuknya seperti ini. Lalu yang kedua ada tidak jenuh, bentuknya seperti ini. Terlihat ditambahkan garis pada sisinya. Lalu yang kedua ada senyawa heterosiklis lingkar 4. Contohnya seperti ini, berbentuk persegi semua. Dan yang pertama itu jenuh. Lalu yang kedua itu tidak jenuh, bentuknya masih sama, persegi, namun ditambahkan garis-garis pada sisinya. Lalu yang ketiga, senyawa heterosiklis lingkar 5. Yang jenuh bentuknya seperti ini, dan tidak jenuh bentuknya seperti ini. Yang keempat, senyawa heterosiklis lingkar 6. Jenuh pada senyawa heterosiklis lingkar 6 yang jenuh, bentuknya seperti ini, contohnya. Lalu senyawa heterosiklis lingkar 6 yang tidak jenuh, bentuknya seperti ini. Ada pula senyawa heterosiklis yang mempunyai 2 atom lain selain atom karbon dalam lingkar siklisnya. Seperti ini, contohnya. Ada oksazol, tiazol, imidazol, dan pirazol. Ada pula senyawa heterosiklis yang mempunyai lingkar siklis lebih dari 1. Contohnya seperti ini, ada indol dan purin. Tata nama senyawa heterosiklik. Berbeda dengan senyawa lainnya, penomoran pada cincin heterosiklik ditetapkan berdasarkan perjanjian dan tidak berubah bagaimanapun posisi substituennya. Penomoran beberapa senyawa heterosiklik adalah sebagai berikut. Nih, dapat dilihat ada piridin, tiazol, imidazol, quinolin, dan isoquinolin. Bentuknya seperti ini. Senyawa heterosiklik yang beranggota 3-10 mengandung satu atau lebih heteroatom. Dinamai secara sistematis dengan menggunakan suatu awalan atau akhiran untuk menunjukkan sifat heteroatom. Contohnya, tiasiklobutana mengandung heteroatom sulfur atau S. Unsur O
diawali dengan oksa, unsur S diawali dengan Tia, unsur Se diawali dengan Selena, unsur Te diawali dengan Tellura, unsur N diawali dengan Aza, unsur P diawali dengan Fosfa, unsur As diawali dengan Asa, unsur Sb diawali dengan Stiba, unsur Bi diawali dengan Wisma, unsur Si diawali dengan Sila, unsur Ga diawali dengan Gema, unsur Sn diawali dengan Stana, unsur Pb diawali dengan Plumba, unsur Pb diawali dengan Bora, dan unsur Hg diawali dengan Merkura. Senyawa heterosiklik dapat juga mempunyai 2 atau lebih heteroatom. Jika salah satu heteroatom adalah atom nitrogens dan senyawa mempunyai sistem lingkar 5, maka namanya berakhiran dengan azol. Contohnya, pirazol dan imidazol. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kaliana Tantri. Dipersilahkan. Sitensi senyawa-senyawa heterosiklik. 1. Sintesa senyawa pirol, furan, tiofen. Sitensi Falkenor berguna pada sitensi senyawa heterosiklik dan merupakan metode langsung untuk sitensi senyawa heterosiklik lingkaran 5. Senyawa awal umum digunakan senyawa dikarbonil yang direaksikan dengan senyawa amonia, amin primer, hidrogen sulfida, asam klorida. Reaksi bisa dilihat RnH2, H2S, atau HC1. 2. Reaksi Pilsner-Maillard. Pembentukan pirol, furan, dan tiofen dilakukan dengan menggunakan suatu gabungan fosfor oksiklorida, POC13, POCI3, dan itu dibaca POCl2-DMF. POCl3 dan N-dimetilformamin. Bisa dilihat contohnya. Tiga, sulfonasi. Pirol, furan, dan tiofen menjalani reaksi sulfonasi dengan kompleks tridin sulfur trioksida C6H2N SO3. 4. Nitrasi. Nitrasi senyawa-senyawa heterosiklik dilakukan dengan asetil nitrat. Nitrasi terjadi terutama pada salah satu atom karbon yang dekat dengan heteroatom. Empat, brominasi. 5. Mengalami reaksi reduksi, sifat kearomatikan daripada pirol dapat dihilangkan dengan mereduksinya.
dengan hidrogen pada temperatur tinggi. Bisa dilihat di bawah ini. Dua, sintesa piridin. 1. Piridin mempunyai struktur yang serupa dengan benzena. Piridin atau piridin. 2. Perbedaan dengan benzena bersifat simetri dan nonpolar. Tetapi piridin mengandung satu nitrogen yang bersifat elektronegatif sehingga bersifat polar. Next. 1. Brominasi. Brominasi berlangsung hanya pada temperatur tinggi dalam fase uap dan agaknya berlangsung dengan jalan radikal bebas. Bila terjadi substitusi akan berlangsung pada posisi 3. Bisa dilihat di bawah ini. 2. Reaksi oksidasi. Seperti benzena, cincin aromatik piridin bertahan terhadap oksidasi. Tetapi rantai samping dapat dioksidasi menjadi gugus karboksil. Bisa dilihat di bawah ini contohnya. 3. Substitusi nukleofilik. Pada cincin piridin, nitrogen dalam piridin menarik rapatan elektron dari bagian lain cincin itu, sehingga piridin juga mengalami substitusi nukleofilik. Substitusi berlangsung paling mudah pada posisi 2, diikuti oleh posisi 4, tetapi tidak pada posisi 3. Bisa dilihat di bawah ini. Pentingnya senyawa heterosiklik pada pengobatan. 1. Lebih dari 50% senyawa-senyawa organik adalah senyawa heterosiklik. 2. Senyawa heterosiklik memegang peranan penting pada sistem pengobatan dan dalam sistem biologis. 3. Contoh obat atau produk bahan alam yang mengandung senyawa-senyawa heterosiklik seperti kafein, nikotin, morfin, penisilin, sefalosporin, RNA, dan DNA. 3. Senyawa alisiklik. Senyawa siklik yang mempunyai sifat-sifat seperti senyawa alifatik. 2. Senyawa karbon alifatik yang membentuk rantai tertutup. 3. Senyawa karboksil yang hanya mempunyai ikatan tunggal. Bisa dilihat contohnya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.